Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Denny Majid di channelnya Denny Majid Channel teman-teman. Masih di seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatik. Di session kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk semangat, untuk bangkit lagi supaya meraih kebaikan, membaik lagi, supaya lebih cepat sembuh lagi ya teman-teman. Jangan terpuruk di rumah saja atau duduk-duduk diam menunggu kesembuhan, tapi kita tidak bangkit, tidak semangat. Untuk apa kita harus bangkit teman-teman? Supaya kita meraih kesembuhan lebih cepat lagi. Oke, buat teman-teman yang sudah bergabung di channel saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang sudah men-subscribe video saya doakan semoga diberi kesehatan dan panjang umur ya teman-teman, dan diberi rezeki yang lancar lagi, amin ya rabbal alamin. Dan yang baru bergabung di channel saya mohon dibantu di like, di komen, dan di share ya teman-teman, apalagi di subscribe karena subscribe itu tidak bayar. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya, karena apabila dipencet tombol loncengnya teman-teman tidak ketinggalan di video saya yang selanjutnya. Oke teman-teman, di session kali ini saya mau menghimbau dengan teman-teman, saya ini bukannya siapa-siapa ya teman-teman. Saya ini bukan seorang dokter, bukan seorang ahli psikolog atau ahli penyakit dalam. Saya ini hanya orang biasa, sama dengan teman-teman yang pernah mengalami penyakit asam lambung dan anxiety selama 3 bulan lebih. Dan sepengalaman saya dalam penyakit asam lambung ini, saya juga sama dengan teman-teman lah dampak-dampaknya seperti itu. Oke teman-teman, kita kembali ke topik awalnya, masalah semangat atau bangkit dari terpuruknya kita dalam penyakit asam lambung ini. Kita jangan selalu diam diri di rumah atau rebah-rebahan atau duduk-duduk santai. Kita harus semangat ya teman-teman, karena semangat kita itu, kesembuhan kita itu, membaiknya kita itu bukan dari dokter atau dari saya atau dari orang lain atau dari tetangga atau dari orang tua ya. Kesembuhan itu adanya di diri kita sendiri, dari jiwa kita sendiri ya teman-teman. Saya juga dulu sembuh, tidak, metode saya tidak menggunakan obat atau herbal. Saya hanya mengalami kesembuhan saya itu dengan cara alami, dengan cara saya sendiri, pemikiran saya sendiri ya teman-teman. Karena saya selama 3 tahun mengalami penyakit asam lambung ini dengan metode obat, dengan metode herbal itu tidak kunjung-kunjung membaik atau tidak sembuh ya teman-teman. Nah karena itu saya rubah mindset saya, dengan cara tanpa obat, tanpa herbal saya bisa sembuh, alhamdulillah ya teman-teman. Sampai sekarang ini kesembuhan saya itu ya karena dari semangat saya, bangkitnya saya, ingin sembuh, ingin sehat lagi seperti dahulu, tidak dengan dorongan orang lain, apa orang tua atau saudara atau dokter ya teman-teman. Kesembuhan itu datang dari kita sendiri. Kita mau semangat, kita mau sehat lagi, kita mau kuat lagi, itu ada dari kita. Tapi kalau kitanya itu nggak ada semangat, nggak ada tekad untuk sembuh, ya begitu-gitu aja teman-teman. Kalau kita ini ngandelin obat atau ngandelin herbal atau ngandelin dari video-video youtuber yang mengenai asam lambung ini, kalau kita tidak berusaha percuma, sia-sia aja. Kita itu harus bangkit dan semangat, jiwa kita harus kuat, kita harus jaga 3P nya, kita harus jaga kondisi kita harus jaga energi kita harus tambahin, kita harus banyak mineral kita harus jaga makan pantangannya, kita harus jaga tidurnya, olahraganya, pikirannya kita harus jaga, kita harus semangat semuanya teman-teman. Jangan kita tidur berbaring di rumah nunggu kapan sembuhnya, udah minum obat ini, udah minum obat itu, tapi nggak sembuh-sembuh. Kapan mau sembuh kalau kayak gitu teman-teman? Ayo seperti saya, semangat lagi, bangkit lagi. Yang penting kita udah makan, udah minum, bangun, olahraga, jalan. Gak bakalan
bukannya nggak bakalan ya teman-teman. Jangan takut jatuh, jangan takut pingsan. Nggak ada. Selama saya 3 tahun itu ngalami penyakit asam lambung, saya waktu itu takutnya bukan main, paniknya bukan main, takut jatuh, takut pingsan, takut banget. Tapi alhamdulillah saya nggak ngalami yang namanya 3 tahun itu yang jatuh di jalanan atau pingsan di jalanan atau di mana-mana gitu, apalagi sampai meninggal. Alhamdulillah saya masih sehat walafiat karena saya masih diberi panjang umur doa. Ayo semangat teman-teman. Kalau kita nggak ada semangat, nggak ada bangkit, kapan mau sembuh? Jangan berdiam diri, duduk-duduk santai, tiduran, berbaring, rebahan, badan udah kurus, makannya kurang, tiap hari sensasinya datang, kepala keliengan, pusing, mau jatuh, dada sakit, napas sesak. Itu yang saya alami selama penyakit asam lambung. Kalau kita nggak semangat, kita nggak bangkit dari terpurukan ini, kita begitu terus teman-teman. Saya itu dulu 3 tahun cukup untuk terpurukan saya, karena saya pengen sembuh, karena saya pengen sehat lagi seperti dahulu lagi, karena saya masih punya masa depan, pengen hidup bahagia dengan anak istri, ingin menyekolah membesarkan anak-anak, dan ingin bahagiain anak istri teman-teman. Kita harus punya mindset kayak gitu, kita harus semangat, kita harus cari kegembiraan supaya kita tidak berdiam diri di rumah terpuruk. Karena itu ayolah semangat teman-teman, saya beri semangat teman-teman, kita lawan penyakit ini. Kita harus coba lebih kuat lagi. Dulu saya juga memang kayak gitu, kayaknya emang susah, berat, badan lemes, nggak bertenaga, nggak ada energinya, nggak ada gizinya, badan udah kurus, mau ngapa-ngapain emang berat, susah, lemes. Emang saya rasakan kayak gitu. Ngomong gampang, untuk ngelakuinnya emang berat. Saya juga dulu merasakan gitu, tapi kalau memang kita nggak step by step, ya sedikit-sedikit, ya nggak bakalan bisa. Makanya kita coba dulu sedikit-sedikit, kita bandelin, kita coba terus, lama-lama kita biasain, lama-lama kita terbiasa. Bisa karena terbiasa ya teman-teman. Nggak bakalan kita langsung langsung bisa gitu, nggak bisa, nggak mungkin. Kita nggak bisa naik sepeda, tahu kita dikasih sepeda langsung bisa, nggak mungkin. Kita latihan dulu, jatuh dulu, naik lagi, jalan lagi, bangun lagi, jatuh lagi, nah baru bisa, pelan-pelan bisa. Masih megot-megot, akhirnya bisa jadi lincah, jadi mahir, jadi pembalap sepeda. Kayak gitu, kita penyakit asam lambung juga kayak gitu. Kita lemes, kita nggak ada tenaga, kita lawan, kita jalan setindak dua tindak, kita keluar rumah, kita kasih makan dulu, minum dulu biar tambah energinya, tambah gizinya, kita jalan lagi. Seperti itu, lama-lama sedikit jauh lagi, lama-lama terbiasa teman-teman. Kita bisa. Yang penting kita harus jaga 3P-nya, makannya, minumnya, tidurnya, olahraganya, pikirannya, terutama pikirannya teman-teman. Kita jangan selalu memikirkan masalah penyakit. Intinya itu teman-teman, jaga pikiran kita. Kalau kita memikirkan penyakit terus, kita nggak bakalan bisa sembuh. Begitu-gitu aja teman-teman. Tetapi kalau kita berpikir, kita selalu berpikir yang jernih, berpikir yang sehat, berpikir yang selalu ceria, insya Allah teman-teman 3 bulan teman-teman bisa sembuh. Karena kenapa? Karena penyakit asam lambung ini, kalau kita memikirkan masalah penyakit, semakin kita pikirin semakin sakit. Kita pikirin lebih dalam lagi, semakin tambah lagi penyakitnya. Semakin kita pikir lagi, semakin bertambah lagi sensasinya. Itu yang saya rasakan waktu itu teman-teman. Tapi kalau pikiran kita itu selalu memikirkan masa depan, masalah ceria, masalah bahagia, masalah ide-ide kita, masalah hobi-hobi kita jauhin masalah pikiran penyakit.
insya Allah teman-teman cepat sembuh ya. Ini saya ngomong bukan kadang-kadang, karena ini saya yang ngalami sendiri teman-teman. Kalau saya selalu bikin penyakit, saya tahu pasti ada sensasi dulu seperti itu. Kalau saya mikirin penyakit kok begini, pasti ntar ada lagi, bertambah lagi, susah jadinya. Itu yang saya alami zaman dahulu waktu saya mengalami teman-teman masa penyembuhan. Tapi saya udah punya sifat cuek, masa bodoh, nggak mau mikir masa penyakit. Alhamdulillah saya sehat, saya udah bisa makan apa aja, bisa kemana aja, bisa jalan-jalan kemana aja seperti ini, bisa aktivitas lagi seperti sekarang. Ayo, makanya teman-teman, saya ajak buat teman-teman untuk kuat lagi, untuk sehat lagi. Kita bangkit, kita semangat untuk meraih masa depan kita, hobi-hobi kita, untuk hidup lebih bahagia lagi. Jangan di rumah aja, jangan duduk-duduk berbaring, nggak bisa sembuh-sembuh, nggak bisa membaik-membaik teman-teman. Kita harus bersosialisasi, kita harus jalan, kita ngobrol sama teman, sama tetangga, kita kuat-kuatin, kita latih terus mental kita latih terus semangat kita latih terus untuk jiwa kita biar lebih cepat membaik lagi teman-teman. Kayak atlet-atlet lain juga yang di olimpiade, dia nggak bisa langsung bisa jadi juara, dia juga kudu berlatih dulu dari nol. Nggak bisa langsung dapat piala emas atau apa, enggak, berlatih dulu dari nol lagi, diangkat-angkat dulu dari sekilo, 10 kilo, 20 kilo. Pemain bola juga begitu, kayak kita juga begitu teman-teman. Masalah penyakit asam lambung ini kita latih juga, kita lawan, kita semangat, kita bangkit. Saya yakin teman-teman, kalau teman-teman itu kalau semangat untuk bangkit lagi, untuk mau sembuh, pasti cepat sembuh teman-teman. Karena kesembuhan itu bukan dari saya, ayo ini bukan dari obat, bukan juga dari teman-teman atau dari tetangga, enggak, dari diri kita sendiri untuk meraih kesembuhan. Kalau emang kita niat mau sembuh, kita pasti berusaha. Kalau emang kita masih mau bangkit lagi, mau tekad untuk tekad sembuh, pasti teman-teman bisa sembuh. Itu yang saya alami selama saya mengalami penyakit asam lambung ini teman-teman, karena saya pengen sembuh waktu itu. Ayolah teman-teman, buat apa lagi hidup kalau kita masih muda itu, apalagi buat anak istri kita kalau yang udah menikah, kalau yang belum juga semangat lagi jiwa mudanya teman-teman, biar lebih cepat sembuh. Apa teman-teman mau begitu aja betah berbaring atau duduk-duduk? Ya nggak apa-apa kalau kayak gitu teman-teman. Kalau saya dulu niatnya pengen sembuh, pengen kuat lagi, pengen hidup lebih lama lagi, karena saya juga masih punya anak istri. Kewajiban saya masih banyak, kewajiban saya untuk anak istri saya. Jadi saya untuk sembuh itu kuat, kenceng gitu, biar saya bisa sehat lagi. Itu yang saya alami ya teman-teman, waktu saya mengalami penyakit asam lambung dengan anxiety psikosomatik. Ya ini sekedar sharing aja buat teman-teman ya, apabila manfaat boleh diikutin, kalau nggak manfaat ya boleh ditinggalin ya teman-teman. Saya akhiri sampai di sini aja video saya, karena ini saya udah pulang ke sekolah. Sampai di sini aja teman-teman ya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.